Hai, thank you for stopping by. Welcome to the Underground Podcast, tempat di mana kita bakal ngobrolin topik-topik seputar jualan online dari seller dan juga untuk seller. Tanpa berlama-lama lagi, let's go down to the underground. Yo guys, welcome back to the Underground Podcast, tempat di mana kita ngobrolin seputar jualan online dari seller dan juga untuk seller. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja sih ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Yes, selamat pagi, siang, malam, teman-teman seller dimanapun teman-teman berada. Yes, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik ya, dan apapun yang teman-teman kerjain, tetap semangat hari ini. Dan sesuai janji kita di episode pilot kemarin, kita kali ini bakal ngebahas tips awal berjualan di marketplace yang lagi hot. Belakangan ini beritanya mereka lagi merger ya. Marketplace-nya itu Tokopedia. Menurut lu, apa nih Will? Kelebihan Tokopedia dibanding marketplace lainnya? Oke, jadi benar seperti yang kita udah janjiin kemarin, kita mau bahas tentang Tokopedia lagi nih. Ini topiknya masih nggak jauh-jauh ya, Dri ya, dari yang sebelumnya ya. Yoi. Nah, kelebihannya Tokped ya, menurut gua ya, secara traffic, dia tuh udah ya bisa dibilang dua yang paling rame di Indo saat ini. Ya, kita udah tahu ya sebelahnya itu sama Shopee ya. Nah, jadi dua marketplace ini memang udah paling rame deh. Pastinya kalau jualan di sini, toko kita bakalan dipandang sama pembeli itu lebih rame. Kayak gitu. Nah, yang kedua, di Tokopedia, ini dia tuh ada fitur reputasi toko. Yang mungkin fiturnya ini paling rapi ya, di antara marketplace lainnya. Ya, setuju banget nih. Reputasi tokonya ini fungsinya buat naikin trust di toko kita. Jadi kalau kita reputasi yang makin tinggi, potensi penjualan juga makin tinggi. Jadi fitur ini bagus banget menurut gua pribadi. Nah, terus yang ketiga, Dri, menurut gua Tokopedia punya user interface atau tampilan baik di desktop ataupun di mobile yang cukup rapi dan bagus banget. Kayak gitu. Jadi sebagai seller ataupun buyer, kita tuh nggak pusing, kita tuh nggak ribet pakainya, semuanya tuh gampang dipakainya kayak gitu. Kelihatannya enak lah ya. Semuanya rapi. Nah, di episode kali ini kita mau bagiin 3 tips buat teman-teman. Yoi, bener banget nih teman-teman. Hari ini kita mau bagiin 3 tips dari banyak tips di luar sana buat teman-teman. Jadi menurut kita berdua, tips-tips yang kita mau bawa hari ini itu salah satu yang terpenting nih buat awal-awal jualan di Tokopedia. Nah, mungkin tips-tips ini bisa teman-teman praktekkan nggak hanya di Tokopedia, tapi juga di marketplace lain seperti Shopee, Bukalapak, ataupun dimanapun yang teman-teman udah nggak asing lagi gitu ya. Oke, setelah kita langsung aja masuk ke tips nomor 1 ya guys. Tips nomor 1 menurut kita yang pertama dan yang utama adalah buat toko kita seproper mungkin. Oke, buat toko yang proper. Contohnya apa tuh Will? Kebanyakan orang menganggap ini hal yang sepele, tapi menurut gua ini juga sangat penting nih. Nah, bikin toko yang proper itu bisa dilihat dari mana? Kalau dari tokonya sendiri, minimal toko itu harus sudah ada logonya, ya kan? Udah ada bannernya, deskripsinya juga harus jelas, udah ada notes tokonya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena kalau kita toko baru ya teman-teman ya, pastinya orang-orang juga nggak hanya ngeliatin dari produk apa yang kita jual, tapi dia juga pasti ngintip ke toko kita gitu. Nah, contohnya kayak logo toko nih. Memang logo itu untuk toko awal-awal itu nggak harus yang bagus atau yang kayak perfect banget, tapi minimal kita tuh ada logo toko yang menunjukkan simbol atau kata-kata yang itu menunjukkan toko kita banget gitu. Nah, at least toko kita udah punya itu. Ya, teman-teman nanti bisa search di Google, bikin free logo, atau mungkin bisa pakai Canva, yang sekarang lagi banyak banget orang pakai, termasuk gue sendiri. Ya, atau teman-teman bisa searching lagi cara bikin logo yang free. Ya, awal-awal ya nggak usah bayar dulu, pakai yang free dulu aja, mulai aja dulu kan dengan apa yang ada. Nah, itu yang pertama, logo. Terus teman-teman juga bisa manfaatin fitur banner. Nah, kalau sekarang mungkin bannernya udah agak beda ya. Jadi udah dimasukin ke template tokonya nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di fitur namanya dekorasi toko. Ya. Jadi minimal kalau nanti udah teman-teman buka fitur dekorasi tokonya, kalau nanti teman-teman disuruh buat banner, ya buat aja 1 atau 2.
Jadi setidaknya pas orang mampir ke toko kita juga kelihatan proper dengan banner itu. Sama buatnya juga bisa di Canva ya. Nah, terus deskripsi toko. Nah, ini deskripsi toko nih, Dri. Jadi kalau biasa kan kalau kita orang masuk ke toko kita, dia bisa klik info toko gitu kan. Ya, di situ biasanya bakal ada kayak jadwal pengiriman, kurir apa Yes. aja yang kita pakai, atau kayak Yes. jadwal admin kita ngebahas chat. Yes. Ya, jadi ini deskripsinya mungkin dia tuh nggak cuma beberapa huruf aja, ada maksimal hurufnya. Nah, teman-teman manfaatin semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Ya, jelasin kalian tuh jualin apa sih, sama kapan jadwal pengirimannya, dan mungkin ada follow-follow akun sosial media kalian juga boleh dimasukin ke sana. Ya, jadi kelihatannya lebih trusted gitu. Nah, sama yang terakhir kalau buat toko, ada yang namanya Notes Toko. Nah, di Tokopedia kalau nggak salah ada 3 ya. Kita dapat 3 slot buat catatan toko. Nah, teman-teman juga bisa manfaatin banget nih. Ya, di jadwal pengiriman mungkin, atau kebijakan pengembalian produk. Nah, teman-teman udah bisa buat dulu tuh. Jadi pas orang mau belanja, mereka bisa lihat notes toko kita dulu. Kayak gitu. Nah, tadi kan buat toko proper dari segi toko kita. Ya. Nah, jangan lupa juga di produk kita juga nih. Produk juga sama kan. Produk kita mesti perhatiin foto produk kita. Ya. Nah, foto produk kita kalau bisa kita foto yang seproper mungkin. Kalau kita mau foto sendiri ya, kita foto yang bagus, jangan asal-asalan ya. Atau kalau kalian suka edit, ya kalian bisa edit tambahin hias-hias foto kalian. Jangan ya, yang penting jangan sampai foto produk kita tuh sama persis dengan foto produk kompetitor. Nah, ada lagi nih penting nih, bikin juga logo kalian di foto produk. Jadi kayak foto kalian tuh nggak bisa diambil sama orang lain gitu. Oh yes. Kayak dikasih watermark gitu ya. Kasih watermark. Ya, betul. Ya. Terus ini juga hal yang penting juga, judul produk. Nah, judul produk juga teman-teman masukin judul yang sesuai dengan produk kalian. Jangan sampai terlalu jauh dari produk kalian sendiri. Ya, masukin kata kunci yang kira-kira orang bakal ketik nih di kolom pencarian. Nah, misalnya teman-teman jualan aksesoris handphone misalnya. Nah, kalau teman-teman bingung judulnya apa, teman-teman bisa searching dulu nih ya. Searching dulu produknya, produk yang teman-teman jual yang mereknya sama misalnya, ke kompetitor yang memang udah jualin produk itu lebih banyak. Nah, teman-teman bisa lihat contoh judul dari produk mereka. Teman-teman bisa ikut-ikutin gitu judul dari kompetitor kita. Karena biasanya kalau barangnya udah laku banyak, judul itu yang dicari sama orang-orang, kayak gitu. Nah, judul ini penting kenapa? Karena kalau teman-teman udah jual satu produk pertama di Tokopedia, judulnya itu udah nggak bisa diganti lagi. Ya kan, Dri? Ya bener banget tuh. Satu aja udah nggak bisa. Dari awal udah mesti dipikirin matang ya, soalnya tuh buat selama-lamanya juga kan. Nggak mungkin kalau ulasan kita udah banyak, kita mau ngeganti nama gitu. Sayang banget. Benar. Nah, mungkin kalau di marketplace sebelah, kayak Shopee bisa. Tapi kalau di Tokopedia, dia udah nggak bisa. Cukup 1 kali. Ya. Nah, berikutnya setelah judul, deskripsi juga penting nih. Iya nggak sih, Dri? Ya, Lu pernah nggak sih, lu kalau ngelihat mau beli barang, ini fotonya udah keren, tapi pas lu klik, deskripsinya tuh kayak cuma jadwal pengiriman mungkin, atau yang nggak menjelaskan dari fitur produknya gitu. Atau dia tulis judulnya lagi. Iya, atau dia tulis judulnya lagi. Benar-benar. Kalau bisa, deskripsinya yang benar-benar menjelaskan produk kita gitu. Jadi, pembeli juga udah mau beli, dia langsung beli gitu. Nggak nanya-nanya lagi ya. Supaya kita lebih trusted lah. Ya. Itu tujuannya gitu. Nah, itu buat produk. Masih ada juga kayak varian produk. Ya, itu optional sih. Kalau teman-teman mau bikin lebih rapi lagi, lebih proper lagi, boleh tambahin itu. Ya yang penting kita juga sering survei ya ke toko-toko kompetitor kita, yang pastinya juga kayak kita ngelihat foto atau judul deskripsi dari mereka, jadi kita juga bisa dapat insight gitu. Yes, benar-benar. Nah, kita mesti rajin-rajin survei nih buat toko-toko awal nih guys. Ya, kita mesti punya mindset kalau kita tuh ya cukup rendah hati buat kita bilang kita perlu belajar dari yang udah lebih duluan dari kita gitu. Ya, jadi kita bisa jadiin mereka benchmark kita, dan kita bisa belajar dari toko-toko yang udah lebih duluan gitu. Nah, itu dia tips yang pertama. Kita move ya guys ke tips yang kedua. Tips yang kedua, menurut kita yang penting juga adalah fokus kejar ulasan. Nah, Tri, gue mau nanya nih, menurut lu, kalau kita mau posisikan diri kita sebagai buyer ya, kalau kita mau beli barang, apa aja sih yang faktor yang utama yang kita lihat pas kita mau beli satu barang? Oke, kalau menurut gua sendiri, gua ngelihatnya pertama itu bintang. Setelah itu terjual produknya gitu. Jumlah terjual produknya. Oke, bahkan bintang yang nomor 1 ya buat lu ya? Iya. Oke. Harga mungkin ke faktor berikutnya gitu ya?
Ya harga faktor berikutnya setelah gue lihat ulasannya gitu. Mungkin ini beda-beda nih guys, cuma buat Adrian bintang tuh dia penting banget. Nah gue setuju juga nih kalau kita jualan di kayak marketplace di Tokopedia, ya karena bintang itu sangat-sangat penting banget ya. Iya penting banget sih. Penting Kalau yang banget. diliatin di halaman pencarian tuh bintangnya dulu. Yes. Dan itulah fungsinya bintang, fungsi reputasi gitu, itu buat ningkatin kepercayaan calon pembeli gitu. Semakin banyak bintangnya kayak tadi kita bahas, itu semakin bagus buat toko kita, semakin bagus buat produk kita gitu. Nah, jadi kalau kita jualan di Tokopedia ataupun marketplace lainnya, tips dari kita fokus kejar ulasannya. Nah, caranya gimana nih, Tri? Kita ada beberapa cara nih. Oke, menurut gua cara pertama yang paling gampang itu turunin margin penjualan kalian. Oke, kita turunin margin penjualan berarti harganya mungkin murah dikit nggak masalah ya. Mungkin Iya. kita untung dikit nggak masalah gitu di awal-awal. Yang penting ulasan kita nambah ya, Dri ya. Betul banget. Jadi semakin banyaknya ulasan, beli juga semakin banyak nantinya depannya. Yes. Kita untung dikit di awal nggak apa-apa gitu. Cuman buat long termnya kita lebih untung nanti. Yes. Dan mungkin kalau masalah margin nanti seiring berjalan waktu kalau bintangnya ada banyak, mungkin tuh marginnya bisa kita naikin pelan-pelan ya, Dri ya. Ya itu dia. Ya, yang penting bintangnya dulu. Jadi kita dapat faktor trust-nya dulu sih dari customer ini. Yes. Oke, terus yang kedua apa nih kira-kira? Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah link orderan kita ke Tokopedia. Nah ini contoh lainnya adalah misalkan kita punya platform lain, contohnya Instagram ya. Kita bisa kasih link orderan kita ke Tokopedia gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang percaya dengan Instagram kita, mungkin dia nggak percaya mau transfer langsung gitu, nah kita bisa suruh aja transfer lewat Tokopedia gitu. Yes. Oh iya. Jadi kalau misalnya orang ini udah tertarik nih mau beli barang kita, ya kita bilang aja, belanja via Tokopedia aja kalau dia punya akunnya ya. Jadi intinya kayak kita berharap orang ini jadi beli di Tokopedia kita supaya kita dapat ulasan lagi deh. Ya benar banget. Jadi tips yang kedua, kita bisa link orderan dari platform lain ke Tokopedia. Nah, yang ketiga dari apa nih? Oke, jual barang kecil dan murah. Nah, ini contohnya adalah kayak misalkan kalian bisa jual add-on bubble kalian atau barang-barang penunjang untuk packing lainnya gitu. Nah, ini yang ketiga ini sebenarnya cukup menarik nih guys. Jualin barang-barang kecil, maksudnya kecil tuh harganya mungkin yang murah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harusnya orang itu cuma check out satu barang, jadinya mereka bisa check out 2 atau sampai 3 barang gitu. Nah kalau tadi contoh Adrian tuh misalnya bubble wrap. Ya, bubble wrap mungkin kita jual ya di bawah harga 5.000, di bawah harga 3.000 misalnya. Orang bisa check out dan tujuannya itu yang nggak lain nggak bukan supaya ulasan kita nambah lagi, bintangnya nambah lagi. Ya gitu sih guys. Jadi bukan berharap keuntungannya dari sana bukan, tapi cuma berharap bintang kita naik. Gitu ya Dri ya? Buat ngeboost ulasan aja gitu di toko, jadi akan terlihat toko kita akan menjual produk yang lebih banyak gitu. Yes, ya produk terjual yang meningkat, ulasannya bintangnya juga meningkat. Oke. Sama yang keempat nih Dri, mungkin gue ada sedikit ya ini optional ya. Ya kalau yang optional ini teman-teman bisa kasih yang namanya thank you card. Ya tapi ini kan konteksnya toko kita baru awal jualan ya. Kalau thank you card kan sebenarnya keluar biaya lagi ya Dri ya. Iya sih. Cuman ini optional aja kalau nanti teman-teman merasa udah perlu nih, teman-teman bisa pakai namanya thank you card. Jadi setiap kali teman-teman ngirim barang, teman-teman bisa selipin satu thank you card ke dalam paket kalian. Thank you card itu mungkin bisa berisi ya ucapan terima kasih, kalian masukin sosial media kalian atau kontak WA kalian, dan yang terakhir ngajakin pembeli kita buat kasih bintang juga. Tujuannya ya supaya customer-nya nggak lupa kasih ulasan dan bisa beli produk di toko kita dan kasih ulasan lagi gitu. Intinya pokoknya awal-awal teman-teman mindsetnya kita mesti kejar ulasan. Oke? Nah tadi udah 2 tips nih yang kita obrolin nih. Sekarang kita masuk ke tips terakhir. Kira-kira apa nih Will? Oke, jadi tips terakhir buat hari ini adalah maksimalkan fitur yang ada di Tokopedia. Nah jadi fitur-fitur yang ditawarin Tokopedia ini cukup menarik ya. Contohnya, teman-teman udah pasti gak asing lagi namanya Power Merchant ya. Nah, Power Merchant ini sekarang tuh bahkan udah ditawarin yang pro-nya ya, Dri ya. Yoi, baru kemarin nggak salah. Yoi, gue nggak tahu nih kapan di postnya, tapi nanti 14 Juni 2021 ini udah mulai launching dia. Mungkin kita nggak bakal jelasin Power Merchant tuh kayak gimana secara detail ya, tapi yang jelas kalau ada Power Merchant teman-teman,
teman-teman bisa aktifin yang namanya tuh bebas ongkir. Nah, tapi ini perlu kita sedikit jelaskan di sini. Kalau teman-teman daftar Geopower Merchant, teman-teman bakal kena yang namanya biaya admin 1% dari setiap produk yang terjual. Nah, kelebihan Power Merchant itu, walaupun kita bayar 1% ya teman-teman ya, dari setiap produk yang terjual, yang pertama, yang tadi kita bahas, kita dapat fitur bebas ongkir, di mana calon pembeli itu banyak banget yang cari fitur ini kan, karena menguntungkan pembeli. Terus yang kedua, kalau kita top up ads atau top ads, kita tuh dapat extra kredit teman-teman. Kalau kita tuh jadi Power Merchant, ya. Dan yang terakhir, ini juga paling penting, yaitu kita meningkatkan trust dari toko kita lagi. Ya nanti karena kita bakal pasti searching nanti di kolom pencarian, kita tuh ada badge-nya gitu, Power Merchant. Ya, nah ini menurut gue sangat-sangat bagus. Ya, dan tadi kalau kita bahas juga ada dekorasi toko. Banyak ya orang-orang yang mungkin mikir, yaudah yang penting gue upload aja tokonya apa adanya. Tapi kalau menurut kita berdua ya Dri ya kalau bisa dekor, kita dekor aja. Kan ada fiturnya, kita maksimalkan aja gitu fitur yang ada. Ya kan, ribet nggak Bel? Ya pasti ribet sih, namanya juga toko baru, jadi kayak ribetnya pasti di awal aja sih. Nanti kalau dekorasi toko udah jadi, ya teman-teman bakal nikmatin hasilnya sendiri, gitu. Ya terus fitur-fitur lainnya masih banyak banget ya, contohnya seperti ads juga. Tapi kalau ads mungkin kita nggak bisa bahas full di sini karena dia cukup kompleks ya. Nanti mungkin kita buat episode khusus buat ngobrolin tentang ads ya Dri ya. Nah, buat teman-teman yang udah stay sampai di sini, kita punya bonus tips nih buat kalian. Yoi, benar banget nih. Jadi buat teman-teman yang stay sampai menit ini, kita bakal selalu kasih plus one ya buat teman-teman. Jadi plus one-nya hari ini adalah, jadilah admin yang baik teman-teman. Apa tuh admin yang baik? Kelihatannya kayak, udah sering banget didengar ya. Tapi percayalah teman-teman, kalau kita toko baru, ini service kita juga menentukan gitu. Jadi BTW, setiap kita ini buat toko baru, kita tuh CEO ya. CEO ini Chief Everything Officer. Termasuk juga admin. Nah, karena kita ke toko baru biasanya semuanya masih kita urus sendiri. Termasuk juga balas chat. Nah, admin yang baik itu seperti apa? Ada dua nih menurut gua. Ya pasti kita mesti fast respon teman-teman. Nah, fast respon itu wajib ya teman-teman ya. Jadi untuk toko baru nih sekali lagi, ya mungkin kita nggak harus 24 jam pegang HP ya Dri ya. Ya, tapi sebisa kita ya kalau kita lagi lihat HP, kalau kita lagi pantengin chat tiba-tiba muncul chat, nah teman-teman itu udah wajib kita bales ya. Karena sekali lagi posisikan kita ini toko baru nih teman-teman. Kita benar-benar butuh banget penjualan pertama kita nih. Maka dari itu kita perlu balesin chat customer kita dengan cepat. Nah itu bener banget tuh. Kalau kita ngebales telat sedikit aja, pasti si customer itu udah pergi ke tempat lain. Nah, teman-teman juga bisa pakai fitur template chat nih. Nah ini bisa ngebantu kita banget supaya lebih cepat balesin chat customer. Nah kalau fast respon itu tadi wajib, sekarang ramah itu adalah nilai plus guys. Nah ramah itu jadi kita usahakan balas dengan kata-kata seramah mungkin, dan kalau bisa dengan emoticon ya guys. Nah gue nih suka pakai emoticon yang kayak gini nih. Prayer hand ya. Nah ini juga ya gue juga sering pakai ya. Ini nggak tahu kenapa nih kayak kalau ada ini tuh kayak admin banget gitu ya dia. Ya ramah, berkesannya tuh kayak ramah banget itu. Nah teman-teman tapi bisa pakai ya emoticon yang kalian nyaman lah gitu ya. Yeah. Ini ya contoh aja contoh. Nah, sebenarnya ini hal-hal kecil tapi ini kasih impact yang gede banget buat customer-nya teman-teman ya. Jadi jangan lupa fast respon dan juga ramah. Nah ini yang terakhir dan juga teman-teman, kita selalu ingat kalau kita lagi ngelayanin customer, posisikan diri kita tuh sebagai admin ya. Jadi bukan sebagai seorang William atau seorang Adrian, tapi seorang admin toko gitu. Jadi kalau mau pakai emoticon apa aja ya jangan malu gitu. Kita kan admin ya kan. Terus lip service itu penting. Nah, contohnya misalnya kalau kita ketemu sama customer yang tanda kutip dia tuh agak rewel, agak ribet gitu, agak sulit ya. Nah, kita yang penting lip service aja teman-teman. Jangan dibawa perasaan. Kayak gitu. Ya, yang penting sih si customer ini tujuan kita adalah bukan buat berantem sama dia ya, tapi gimana caranya supaya dia bisa ada closing di toko kita gitu. Yoi, benar banget. Jadi yang penting ya udah dia mau beli atau enggak, yang penting kita layanin yang terbaik. Yes. Selalu ingat karena kita ini toko baru, ya benar namanya toko baru, produknya juga masih sedikit yang beli, ya pelayanan kita juga harus berikan yang terbaik teman-teman. Oke teman-teman, jadi buat episode 1 ini kita udah bahas nih tadi tips-tips yang menurut kita berdua cukup penting buat awal-awal jualan di Tokopedia. Kita recap ya. Yang pertama, buat toko kita yang seproper mungkin. Ya. Yang kedua, jangan lupa fokus kejar ulasannya.
Jadi bukan kejar marginnya dulu, tapi kejar ulasannya. Yang ketiga, maksimalin fitur-fitur yang ada. Ya kalau ada power merchant, bebas ongkir, COD, dekorasi toko, ads, itu semua kita pakai. Terus yang plus one itu jangan lupa jadilah admin yang baik. Fast respon plus ramah, teman-teman. Nah, buat kalian yang punya tips lainnya atau ada hal yang mau ditanyain, boleh komen di bawah ya. Oke, thank you banget nih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin sampai akhir episode 1 ini. Semoga tips-tips yang kita bagiin ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan bisa dipraktekin juga. Oke guys, kalau gitu episode 1 selesai dulu sampai di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya and see you guys at the surface.